Salam Bapak Ibu sama saudara, sahabat sekalian yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya, kebaikan, dan kebenaran. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita semua saat ini masih dalam suasana sukacita atas terpilihnya Paus Leo ke-14 sebagai Paus yang ke-267 yang menggantikan Paus Fransiskus yang telah wafat pada tanggal 21 April 2025 yang lalu. Karena itu, Paus Leo ke-14 setelah terpilih mempunyai logo pontifikal Paus Leo ke-14. Dan logo ini menjadi dasar bagi Paus Leo ke-14 dalam mengemban misi kepausannya dalam spirit in illo uno unum. Dalam satu Kristus kita adalah satu. Karena itu, sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mengenal dan mengetahui logo Paus Leo ke-14. Seorang imam yang ditabiskan menjadi uskup dan kemudian diangkat menjadi kardinal memiliki logo resmi. Logo ini biasanya tetap ia gunakan ketika ia terpilih menjadi paus, meskipun ia dapat memilih untuk mengubahnya. 3 paus terdahulu menggunakan logo yang pada dasarnya sama dengan logo yang telah mereka miliki sebelumnya. Paus Leo ke-14 menggunakan logo yang sama dengan yang ia miliki saat ia menjadi kardinal. Logonya terdiri dari perisai yang terbagi menjadi 2 sektor, yang masing-masing membawa pesan yang mendalam. Di sektor kiri perisai, seperti yang tampak pada logo Paus Leo ke-14, dengan latar belakang biru terdapat bunga lili putih yang dibuat bergaya, lambang tradisional kemurnian dan ketidakberdosaan atau kesucian. Karena sering dikaitkan dengan perawan Maria, bunga ini langsung membangkitkan dimensi Marian dalam spiritualitas Paus Leo ke-14. Bukan sekadar panggilan bakti, tetapi indikasi yang tepat tentang sentralitas yang ditempati Santa Perawan Maria dalam jalan gereja. Model mendengarkan, kerendahan hati, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Di sektor kanan perisai pada latar belakang putih, digambarkan hati kudus Yesus tertusuk anak panah dan terletak di atas buku yang tertutup. Hal ini mengacu pada salah satu fitur utama logo Ordo Santo Agustinus atau Ordo OSA, Ordo tempat Paus Leo ke-14 menjadi anggotanya. Midwest Augustinians memberikan deskripsi tentang lambang hati. Hati yang menyala-nyala adalah hati manusia. Ia melambangkan cinta Agustinus kepada Allah dan sesama saudara dan saudarinya. Hati Agustinian penuh dengan gairah, dengan keinginan untuk mengenal Allah dan mengalami cinta ilahi dalam hidup kita. Lambang buku tersebut, baik yang terbuka maupun yang tertutup, mengandung makna lain. Buku melambangkan kitab suci dan pertobatan Santo Agustinus ke dalam agama Kristen, serta sabda Allah, sumber terang dan kebenaran dan pencarian kebijaksanaan. Pertobatan Santo Agustinus terjadi ketika sebuah suara memerintahnya untuk mengambil dan membaca kitab suci. Dan terakhir, anak panah yang menembus jantung melambangkan roh Allah yang menembus hati kita, memanggil kita untuk terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam konstitusi Ordo. Kata-kata pembukaan peraturan Santo Agustinus memberi kita arahan. Kita harus sehati sepikiran dalam perjalanan menuju Allah.
Kita adalah para musafir yang berziarah bersama, di mana Kristus adalah sahabat tetap kita, serta jalan dan tujuan kita. Aktivitas perjalanan kita dibentuk oleh pengalaman dan nasihat Agustinus, dan bercirikan 3 unsur penting, yaitu pencarian terus-menerus akan Allah melalui kehidupan batin yang mendalam, cinta kasih yang nyata terhadap sesama, dan pencarian kebenaran yang terus-menerus. Logo tersebut mengingatkan kita pada kata-kata Santo Agustinus yang tertulis dalam bukunya Pengakuan-Pengakuan. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai kami beristirahat di dalam dirimu. Sebuah spiritualitas yang kuat, yang juga mencerminkan pencarian makna hidup masa kini. Paus Leo ke-14 yang dalam pidato pertamanya mendefinisikan dirinya sebagai putra Santo Agustinus akan berangkat selama masa kepausannya untuk menemui semua orang yang mencari Allah dengan sudut pandang Agustinian. Di bawah perisai tertulis semboyan yang dipilih Paus Leo ke-14, In illo uno unum. Semboyan tersebut diambil dari ulasan Santo Agustinus tentang Mazmur 127 yang merangkum inti pesannya, di dalam Dia yang satu, kita adalah satu. Kata-kata ini mencerminkan sebuah gereja yang bersatu dalam pikiran dan hati melalui pengakuan akan satu iman sejati, terlepas dari perbedaan dan ketegangan yang tak terelakkan merasukinya dalam dimensi manusiawinya. Ungkapan persekutuan yang didasarkan dan ditemukan dalam kasih Kristus yang memungkinkan persaudaraan dan rekonsiliasi bahkan dalam konteks yang paling rumit sekalipun. Bukan suatu kebetulan bahwa dalam sambutan pertamanya kepada gereja dan dunia, Paus Leo ke-14 berbicara tentang hal ini, tentang gereja sebagai jembatan yang dipanggil untuk mengatasi perpecahan, memberi ruang bagi perjumpaan, mendengarkan, dialog, dan belas kasih. Pada akhirnya, melalui logo dan motonya, Paus Leo ke-14 menawarkan sebuah visi tentang gereja yang misioner dan gereja yang Marian, yang berakar dalam kasih Yesus Kristus dan setia kepada Injil. Gereja yang bersedia menderita dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk melayani Allah, menyadari bahwa hanya dalam kesatuan dengan Allah segenap perbedaan dapat menemukan keselarasannya. Sama saudara dan saudari terkasih, selamat mengabdi kepada Paus Leo ke-14 dalam spirit In illo uno unum, dalam satu Kristus kita adalah satu. Bunda Maria mendoakan Bapa Suci Paus Leo ke-14 dan Tuhan Yesus memberkati karya kepausan Bapa Suci Paus Leo ke-14. Amin.